Saya sudah beri target kepada Menteri Pertanian. 3 tahun maksimal, 3 tahun maksimal harus swasembada. Tidak boleh lebih dari 3 tahun. Beras, terutama. Dan selanjutnya gula, jagung, kedelai semuanya. 5 tahun sudah ketemu semuanya. Saya sudah diberi hitung-hitungan. Hati-hati. 3 tahun enggak swasembada, saya ganti menterinya. Yang dari Fakultas Pertanian bisa ngantri dulu. Kalau tidak swasembada. Tapi saya meyakini bisa. Hitung-hitungannya sudah jelas banget. Target provinsi ini dari sekian dari sekian, Pak. Butuhnya irigasi sekian T. Dari sekian dari sekian, sekian T. Udah. Jelas sekali. Kita hanya konsentrasi kemarin hanya di 11 provinsi. Enggak di semua provinsi. Konsentrasi saja, kerja itu fokus, konsentrasi di 11 provinsi. Rampung, saya sudah diberi hitung-hitungan. Ini beras rampung, menginjak ke gula, menginjak ke jagung. Menteri Pertanian muter juga, sudah ketemu juga. Kuncinya di sini, udah. Ini masalah niat dan tidak. Pemirsa, pemerintah Indonesia mendapatkan penghargaan atas inovasi teknologi padi dari Lembaga International Rice Research Institute atau IRI. Indonesia surplus beras 3 tahun berturut-turut. Stok pangan nasional pun melimpah di tengah krisis pangan dunia. Lembaga Internasional Rice Research Institute (IRRI) memberikan penghargaan untuk pemerintah Indonesia atas inovasi teknologi padi. Indonesia berhasil swasembada beras selama 3 tahun terakhir. Pencapaian itu membuat beras di tanah air surplus. Saat ini Indonesia memiliki stok beras 10,2 juta ton yang tersebar di bulog, industri, serta masyarakat. Pak Kasdi, saya tanya, Presiden mendapatkan penghargaan IRI, yang buat plakatnya siapa? Jawab jujur loh. Iya, Pak. Ya. Jadi dari sertifikat kita konvers ke plakat, yang membuat plakat kita, Pak. Oh, berapa nilainya? Bapak nggak tahu? Nilainya lupa. Iya, saya kasih tahu nilainya 8 juta, Pak. Siap, Pak. Jadi plakat itu bukan dari IRI, dari Kementerian Pertanian. Siap. Ya. Betul. Ini jelas loh. Betul. Ya. Jadi jangan ada tipu-tipu sama saya. Di tengah panen raya, pemerintah memutuskan untuk melakukan impor beras sebanyak 2 juta ton tahun ini. Kebijakan impor beras ini datang dari hasil rapat internal bersama Presiden Joko Widodo yang tertuang dalam salinan surat. Dalam surat tersebut, Badan Pangan Nasional menugaskan Perum Bulog untuk mengimpor 2 juta ton beras. 500.000 ton harus didatangkan secepatnya. Sementara dalam keterangan pers usai rapat terbatas di Istana Negara, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan hanya menyampaikan agar Perum Bulog menyerap beras petani semaksimal mungkin. Kemudian kesediaan pangan cukup sampai hari ini harga masih terkendali, dan khusus tadi arahan Bapak Presiden agar Bulog menyerap gabah atau beras hasil panen dari petani semaksimal mungkin, sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kisanak. Kisanak masih ingat tahun 2014 di mana Pak Presiden Jokowi berjanji bahwa dalam 3 tahun Indonesia harus mencapai kedaulatan pangan. Indonesia harus swasembada beras. Luar biasa. Saat itu beliau mengatakan bahwa Indonesia ini salah urus. Selama ini Indonesia ini salah kelola. Kenapa salah kelola? Karena negara agraris, negara yang area pertaniannya jutaan hektar, negara yang jumlah petaninya luar biasa banyak, tapi beras saja masih impor. Ini ada yang salah, kata Pak Jokowi. Karena itu beliau sempat menyampaikan kepada Menteri Pertanian, dalam jangka waktu 3 tahun dari 2014 ini, 3 tahun ke depan Indonesia harus sudah swasembada beras. Indonesia harus mencapai kedaulatan pangan. Jika dalam 3 tahun tidak mencapai swasembada beras, maka menterinya yang harus diganti. Luar biasa, tegas, lugas, cerdas.
Tapi apa yang terjadi di sana? Ternyata kita tidak pernah berhenti mengimpor beras dari tahun ke tahun. Ini ada datanya. Tahun 2015, artinya 1 tahun pertama semenjak Pak Jokowi dilantik sebagai presiden, kita mengimpor beras 861.000 ton. Tahun 2016, tahun kedua, Indonesia lebih banyak lagi impornya. 1.283.000 ton. Kemudian tahun 2017, Indonesia masih impor lagi 305.000 ton. Artinya apa? Dalam 3 tahun berturut-turut ternyata negara kita yang anggaran pertaniannya sudah dibengkakkan gak kira-kira, sudah dilipat gandakan, pembangunan bendungan, pembangunan irigasi, subsidi pupuk, subsidi benih, subsidi obat-obatan pertanian, semuanya diarahkan ke sana. Tapi ternyata dalam 3 tahun semenjak Pak Jokowi dilantik sebagai presiden masih impor dan belum swasembada pangan di sana. Tapi menterinya tetap tidak diganti. Mungkin beliau sudah lupa. Tetap tidak diganti. Nah, begitulah. Dan kemudian presiden kita Pak Joko Widodo ini mendapatkan plakat dari IRI sebagai penghargaan bahwa Indonesia sudah berhasil mewujudkan swasembada pangan. Dan dalam 3 tahun berturut-turut Indonesia tidak pernah impor beras karena cadangan beras nasional melebihi 10 juta ton. Hebat di sana, hebat. Cuman sayangnya akhirnya terbongkar di rapat dengar pendapat antara Kementerian Pertanian dengan Komisi 4. Di situ pemerintah dipermalukan karena terbukti bahwa plakat dari IRI itu sebenarnya bukan dari IRI, tapi plakat itu dibuat oleh Kementerian Pertanian dengan anggaran 8 juta. Subhanallah, luar biasa. Sampai plakat aja loh bisa dia kalah-kalin. Apalagi cuman data tulisan, plakat aja bisa diakal-akalin. IRI itu lembaga internasional, itu aja bisa diakalin plakatnya, apalagi cuman data-data. Luar biasa di sana. Sudah. Nah, kita lanjut lagi. Tahun 2018 ini menjelang pemilu 2019, Indonesia lebih gila-gilaan lagi. Impor beras di tahun 2018 mencapai 2.253 ton. Ngeri. Tahun 2019 impor 444.000 ton. 2020 356.000 ton. 2021 407.000 ton. 2022 429.000 ton. Nah, tahun 2023 ini rupanya lebih parah lagi, 2 juta ton. Nah, di sini bisa kita simpulkan bahwa sebenarnya pemerintahan sekarang ini setengah hati menggalakkan gerakan kedaulatan pangan. Apalagi sekarang subsidi pupuknya dikurangi. Pupuk subsidi yang tadinya untuk 90-an jenis tanaman, sekarang tinggal 9 jenis tanaman. Alokasi pupuk subsidi dikurangi. Jadi yang tadinya untuk 90-an jenis tanaman, sekarang itu hanya untuk 9 jenis tanaman. Padi, jagung, kedelai, itu tanaman pangan. Kemudian yang kedua adalah cabai, bawang merah, bawang putih untuk hortikultura. Kemudian untuk perkebunan ada tebu, kopi, dan kakao. 9 jenis tanaman saja. Di luar itu tanaman pare, tanaman ketela, tanaman ubi jalar, tanaman kacang, sayur-sayuran, dan sebagainya sudah tidak disubsidi lagi di sana. Tembakau sudah gak ada subsidinya lagi. Apalagi petani desa hutan yang menggarap lahan hutan. Entah itu dengan program perhutanan sosial atau dengan program-program yang perjanjian kerjasama dengan perhutani. Gak ada subsidinya.
Itu yang menyebabkan petani teriak-teriak, subsidinya dikurangi. Ya, sementara pada saat panen pemerintah mendatangkan beras impor, ini penyiksaan. Dan luar biasanya tiap menjelang tahun pemilu impor pangan, impor beras dilakukan besar-besaran, berkali lipat dibanding impor pada tahun-tahun normal. Apakah ini benar-benar kebutuhan atau ini untuk kepentingan? Saya malah curiga, jangan-jangan pelipat gandaan jumlah impor beras yang terjadi selama ini, terutama menjelang pemilu, itu bukan karena kebutuhan kita. El Nino dan lain sebagainya, kemarau panjang, El Nino, itu hanya alasan aja, gombal, bullshit semua itu. Itu hanya untuk alasan mereka supaya bisa menaikkan jumlah impor saja. Intinya yang mereka dapat keuntungan besar dari impor itu, ada selisih harga, ada subsidi. Dari hasil impor itu keuntungannya dipakai untuk biaya kampanye. Pasti itu, nggak mungkin nggak. Nggak masuk akal. Kenapa selalu ada pelipat gandaan? Hampir 5 kali lipat tahun-tahun biasa. Kan nggak mungkin dong ada ketimpangan jumlah kebutuhan beras dari tahun ke tahun. Ketimpangannya sampai 5 kali lipat atau 500%. Itu nggak mungkin kecuali negara kita terjadi gonjang-ganjing yang luar biasa. Ini pasti ada yang nggak beres. Pasti impor beras ini bukan didasarkan kepada kebutuhan, tapi didasarkan pada kepentingan. Kepentingan pertama adalah kepentingan meraup keuntungan supaya dapat biaya kampanye. Keuntungan yang kedua adalah berasnya dibagi-bagi. Bansos dan lain sebagainya dibagi-bagi supaya pemerintah mendapatkan nama baik. Rakyat dikibuli dengan beras, rakyat dikibuli dengan bansos. Jadi berasnya dibagi-bagi untuk kampanye politik, jualan beras. Nah, sementara keuntungannya dipakai untuk biaya kampanye. Dua-duanya untuk kampanye, berasnya untuk kampanye, ya, keuntungannya untuk biaya kampanye lagi. Ini kalau kontestasi politik di negara kita tidak diwarnai dengan adu gagasan, tapi diwarnai dengan adu bansos, adu pasar murah. Kalau diwarnai dengan gagasan, kita bisa tahu ini calon pemimpin yang benar, ini calon pemimpin yang baik. Tapi kalau diwarnai dengan adu bansos, kacau di negara kita ini. Nah, karena itu saya berharap agar ke depan seluruh rakyat Indonesia dalam menentukan pilihan politiknya, pilihlah calon pemimpin, entah itu caleg DPR RI, DPRD provinsi, kabupaten, maupun capres-cawapres. Pilihlah mereka yang memiliki gagasan. Pilihlah mereka yang memiliki rekam jejak yang baik. Pilihlah mereka yang Anda kenal. Pilihlah mereka yang Anda yakin bahwa itu bisa memperbaiki bangsa dan negara kita. Gak usah pilih orang yang bagi-bagi duit. Gak usah milih orang yang bagi-bagi bansos. Semua itu uang kalian sendiri. Oke, Kisara. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua, seluruh anak bangsa Republik Indonesia. Salam perubahan untuk persatuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.